Oke, ketemu sama gua Rio Rubik di konten ngoceh. Kontennya gua buat ngocehin apa aja, ngobrol-ngobrolin apa aja, suka-suka gua sama narasumber yang suka-suka gua juga. Cuman hari ini gua akan ngobrol sama Kinanti nih. Gua manggilnya Kitty gitu. Seorang penulis buku, penulis novel ya. Penulis novel apa penulis buku sih? Novel, karena Penulis. spesifiknya novel, yang Ya, lain nggak penulis. ditulis. Ya, penulis novel. eh jadi nanti kita akan ngobrolin macam-macam lah. Ya pokoknya yang ngalir aja. Suka-suka kita aja mau ngobrolin apa. Oke, Kit, Ya, eh, emang jadi penulis ada duitnya? duitnya lah. Emang kalau mau bikin film nggak pakai tulis? Karena kan sekarang banyak aspek kehidupan yang butuh tulisan kan, bukan Hmm. aja buku, bukan aja novel, bukan aja film yang pastinya juga butuh skrip. Tapi zaman sekarang konten digital juga butuh copywriting. Bahkan caption-caption di Instagram aja sekarang udah dihargain duit sama orang. Jadi Oh. ya, jadi penulis ada duitnya. Nah, di tengah pandemi ini untuk seorang penulis gimana nih? Maksudnya ada efeknya kah? Kan kalau Mas Rio kan ya sebagai filmmaker tentu ada efeknya, ada dampaknya sangat berasa gitu. Kalau penulis gimana tuh? Juga sih sebenarnya, karena toko buku tutup, Mas. Mau tutup, toko buku tutup. Ah, Jadi oke. Okay. basically kalau untuk buku-buku yang ada di toko buku, penjualan itu 6 bulan terakhir udah berasa banget sih, emang turun jauh. Tapi uh, mungkin bisa dibilang blessing in disguise kali ya, karena toko buku si yang besar-besar ini tutup, yang di mall-mall ini tutup, jadinya terbit jadi berpikir untuk mulai jualan di online. Oke. Iya dong, mereka Iya, harus iya. harus harus ngikutin zaman dong, apalagi apalagi keadaannya pandemi kayak gini, nggak mungkin dipaksain toko buku buka kan. Hmm. Jadi penerbit-penerbit juga sekarang udah mulai jualan di beberapa marketplace, terus mereka juga punya website yang dikembangin. Jadi akhirnya semua penerbit jadi berlomba-lomba untuk ikutan jualan online juga. Terus selain itu sebenarnya hmm, yang berasa tuh memang yang penulis film, penulis sinetron sih ya. Karena aku juga ada beberapa temen kan yang penulis sinetron, yang penulis FTV itu semua stop sih. FTV terutama dia stop. Kalau yang sinetron masih ada beberapa yang jalan sih setahu aku, tapi juga jadi nggak banyak. Terus proyek-proyek baru juga pastinya pada stop kan, stop dulu karena mereka nunggu gimana kondisi dan izin syutingnya juga kan, nggak mungkin dong apa skripnya ditulis terus tapi syutingnya enggak kan, Hmm. Hmm. dapat duit dari mana juga kalau nggak tayang. Gitu sih, Oke. lumayan berasa penjualan turun. Iya, 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 iya. Iya, ya sama kayak di film ya. Film juga kan larinya ke OTT gitu kan, ke layanan Iya, streaming. Berarti artinya teman-teman di penulisan khususnya novel atau buku lah ya, larinya ke online lah ya. iya, Nah, online oke, selling. Kit, Mas Rio penasaran deh, mulai kapan sih kamu tuh bener-bener tertarik di dunia penulisan gitu kan? Tiba-tiba nih, nggak tahu ya, Mas Rio tiba-tiba dapat kiriman buku kamu aja, Mas Rio tahu tuh. Nah, oh ya sorry nih, Kitty ini buat yang nonton nanti, ini adik sepupu gua gitu loh. Ya kan sempat di film juga, ikut beberapa produksi juga. Nah, tiba-tiba dia muncul sebagai seorang penulis gitu. Nah itu kapan tuh? Maksudnya apa yang memicu? Pasti kan ada trigger, pasti dong gitu kan. Pastilah, pasti. Kalau nulis kan sebenarnya udah lama ya, dari SMP nulis, terus SMA nulis, cuman kapasitasnya nggak dibukuin. Terus kalau Mas Rio masih inget, waktu 2012-an tuh pas Mas Rio lagi bikin 1 jam saja tuh aku juga nulis Being Remember. Oh, oke. Okay. Ingat Oh. gak? Ya, 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 ya. Itu novel pertamaku diterbitin indie, tapi sekarang udah nggak bisa ditemuin dimanapun. Jadi aku nggak tahu juga penerbitnya masih aktif apa enggak. Nah, tapi
Kalau untuk yang serius sebagai profesi kali ya, bisa dibilang sekarang kan menulis sudah jadi profesi. Itu sih sebenarnya 2016 kayaknya. Soalnya kan aku berhenti kerja kan. Berhenti kerja tahun 2013, terus habis itu punya Zia, punya anak kedua, itu uh, sama sekali nggak ada kerjaan lain kan, akhirnya di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya balik nulis lagi, karena aku kan baca nggak berhenti kan, Mas Rio kan tahu aku doyan banget baca, zaman dari sekolah aja aku sering minjem buku Mas Rio juga kan soalnya, iya kan baca terus kan, terus tuh kayaknya nulis, terus udah gitu, aku ketemu sama beberapa komunitas online, komunitas online yang membuka mata aku, oh ternyata ada loh platform menulis gitu, selain blog ya, blog dulu aku juga sempat aktif ngeblog, tapi ada platform-platform online yang fokusnya untuk menulis fiksi. Jadi kayak mereka bikin cerpen atau enggak cerita bersambung. Kan kalau zaman dulu cerita bersambung tuh di koran ya nggak sih, Mas? Ya, betul. Jadi kan koran hari ini yang part 1, ntar part 2-nya di koran besoknya. Nah, sekarang tuh ada platform-platform nulis kayak gitu. Nah, dari situ akhirnya iseng deh cobain posting. Terus ternyata ada yang baca. Terus dari gitu juga nemu beberapa kelas menulis. Terus ikutan, ya semakin terjun kayaknya sih semakin ketemu banyak orang, linknya juga semakin kebuka, networknya pasti semakin terbuka, akhirnya ya udah diseriusin aja. Aku ngerasa aku nggak punya kegiatan lain, maksudnya aku tidak bekerja, aku cuma di rumah ngurus anak-anak, tapi aku juga ngerasa aku butuh sesuatu untuk kerjakan gitu loh. Aku kan orangnya nggak bisa diem gitu loh, Mas. Ngerti nggak sih? Kan kebiasaan dulu pernah ikut syuting gitu-gitu juga. Udah biasa aktif, terus tau-tau harus di rumah. Jadi kayaknya harus ada sesuatu yang buat mencurahkan isi pikiranku gitu loh. Jadi ya nulis sih salah satunya. Oke. Nah, gitu. Coba kan ini apa ya, concern Mas Rio juga sih. Entah ya dampaknya seperti apa terhadap dunia penulisan, terutama buku atau novel gitu kan. Budaya literasi ini kan sebetulnya di negara kita ini kan agak kurang ya, dalam tanda kutip ya gitu, tanpa mengecilkan teman-teman kita yang di sana atau yang dengar di sini gitu. Nah, itu kan tantangan tersendiri tuh. Kalau mungkin kamu atau Mas Rio kan memang sudah terbiasa baca koran, baca dari kecil sudah baca, ada Kopingho dulu, komik-komik apa gitu. Dibesarkan dengan memang biasa membaca. Nah, sedangkan generasi sekarang kan sudah lebih audiovisual, ya. Ada kecenderungan seperti itu tentunya. Tentunya tidak semua ya, tidak bisa generalisir. Tapi memang pasti kamu juga sadar ada penurunan. Nah, gimana tuh cara teman-teman atau kamu pribadi sebagai penulis menyiasati hal itu gitu loh? Sebenarnya sih itu bener banget sih, keadaan literasi di Indonesia memang agak menyedihkan ya, apalagi kalau kita mau bandingkan dengan beberapa negara lain, kalau nggak salah Indonesia tuh masih nomor 69-an, kalau aku nggak salah. Nomor 69 kesadaran membacanya. Dan itu baru kesadaran membaca, maksudnya orang suka baca, baik itu koran, ataupun buku gitu ya. Terus ada lagi yang lebih menyedihkan lagi, ada lagi beberapa waktu lalu aku baca bahwa hampir 80% orang Indonesia itu nggak tahu, nggak bisa memaknai konteks bacaan. Jadi mereka hanya bisa baca, tapi bacaannya nggak dimengerti. Dan itu jadi PR besar sih buat orang-orang yang terlibat di dunia literasi. Kalau aku pribadi, aku punya komunitas, namanya Kamaksara. Nah, komunitas itu memang dikhususkan untuk perempuan sih, perempuan berusia 18 tahun ke atas. Dan di situ kita bukan mendidik sih, sama-sama belajar lah bahwa dunia literasi tuh kondisinya seperti ini. Terus supaya bisa lebih maju tuh kayak gimana. Karena sekarang ini justru di platform yang banyak itu, justru banyak nyemplung anak-anak yang menulis tanpa punya basic ilmu, dan yang kedua cuma halu-halu aja gitu. Jadi yang ditulis cuma romance halu-halu aja gitu. Nggak ada basic research-nya, nggak ada basic penulisannya, dan itu tuh sebenarnya memang harus kita perjuangin bareng-bareng sih. Dan kalau aku, itu biasanya sama anak-anak komunitasku Kamaksara ini, biasanya kita
nggak apa-apa nulis romance nggak masalah. Aku juga kan nulisnya lebih banyak romance. Ya, ya. Tapi harus ada isinya gitu. Harus ada sesuatu yang mau kita suarakan. Kayak contohnya di sini. Di sini, Lady Ah, Escort, novel pertamaku. Yang membuat aku dikira penulis enak-enak. Karena judulnya gini. Ini kan bicara tentang trauma kan. Dia bicara ya. tentang trauma gitu. Jadi memang selain romance, dia juga harus menyampaikan sesuatu gitu bahwa banyak hal yang bisa kita gali. Ini Mas Rio Hmm, juga udah baca ya. udah Ini semua. konsultasi nulisnya juga sama Mas Rio. Narasumbernya Mas Rio. Ini kan ngangkat tema tentang dunia perfilman yang jarang kan sebenarnya diangkat sama orang. Oke Ya, lah, beberapa novel lain juga mengangkat dunia perfilman, tapi biasanya tuh artisnya. Nah, kalau ini kan produser perempuan yang secara kasat mata aja Mas Rio bisa lihat bahwa produser perempuan tuh langka di industri Mas Rio sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya nulis itu yang selama kita mau terus belajar, baik itu penulisan, terus kita belajar juga research-nya, terus kita perbanyak bacaan juga, itu sebenarnya bisa menjadi lebih baik kok. Dan yang kalau misalnya buku yang tersaji di toko buku atau di zaman sekarang juga udah banyak e-book ya, ya, kayak ada Kindle gitu-gitu kan. Kalau buku yang tersaji kualitasnya sudah lebih baik, pasti yang baca juga otomatis juga akan lebih baik gitu. Dan kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya anak-anak zaman sekarang juga udah mulai pada suka baca sih, karena kan sekarang baca gampang, banyak platform itu kan. Ada oh iya Wattpad, ya. ada Storyal, ada Kuiku, ada banyak lah gitu. Jadi sebenarnya akses untuk membaca ada banyak. Tinggal memang harus ada komitmen untuk dari orang tua untuk nyuruh anaknya baca, dari guru, dari para pendidik juga nyuruh anak-anaknya baca gitu. Jadi sebenarnya itu pembiasaan sih Mas, nggak bisa dilakuin sama satu orang, tapi memang harus lingkungannya yang Ya. membiasakan gitu. Makanya aku pribadi nih, aku sebagai ibu agak-agak seneng nih, lagi seneng banget. Zia kan baru masuk SD ya, dan itu di sekolahnya punya kegiatan sehari itu sebelum belajar, itu ada sholat duha, terus ada baca Quran atau Iqra, terus ada 15 menit baca buku. Hmm. Nah, itu tuh pembiasaan yang bagus banget yang mungkin untuk orang lain yang tidak terjun dalam dunia literasi itu nggak dibiasakan ke anak. Kalau aku dari Zia kecil kan aku punya buku-buku bayi gitu kan. Aku suka bacain. Tapi sekarang jadi aku bisa lihat bahwa oh ini ternyata perjuangan orang-orang literasi ini juga dilakukan sama para pendidik gitu lewat sekolah. Itu penting sih menurut aku. Jadi emang kita semua harus menyediakan lingkungan di mana orang-orang terpaksa harus baca dan terpaksa harus paham gitu. Iya, iya. Ya, Membiasakan. maksudnya kan kenapa Mas Rio nanya gitu selain di industri bukunya sendiri yang akhirnya agak sulit ya. Walaupun ada platform, alhamdulillah ada platform-platform digital yang bisa orang baca tanpa harus buka buku gitu. Walaupun pasti sama kayak nonton bioskop, beda nonton di HP Beda sama emang nonton emang emang bioskop emang. emang ada rasa, Sensasinya beda. ada sensasi. Nah, eh, apa ya yang kenapa Mas Rio nanyain kayak gini tuh, kita tuh apa ya, membaca itu rasa-rasanya bukan menjadi suatu culture gitu loh. Bahkan ya kalau kita Iya ngomong betul betul. bahkan budaya Betul. menulis aja gitu loh. Maksudnya kan kita tahu lah sejarah bangsa negara kita yang Iya begitu benar-benar. banyak budaya, kerajaan, tapi Iya benar. literasinya sangat terbatas. Itu kan artinya Iya ya betul. kita paling taunya Empu Prapanca atau siapalah dengan dulu zaman lontar, zaman apa. Nah, itu kan nah menurut kamu sebagai ya Mas Rio bisa sebut dalam tanda kutip penggiat lah ya. Apalagi kamu mau rilis juga kan nih. Kalau Mas Rio lihat di Iya insya Instagram Allah kamu, tahun Insya ini Allah, November November insya Allah. alhamdulillah masih ada rezekinya. uh, ya benar sih, menarik. Nah, penting nggak sih journaling gini? Kadang-kadang kan gini, kalau Mas Rio kan emang suka gitu tuh, sama kayak kamu gitu. Ada apa, lihat kejadian, journaling, tulis aja gitu. Entah itu mau jadi apa, tapi nulis gitu. Dikumpulin aja ya idenya. Dikumpulin gitu. Nah, ada nggak kiat-kiat buat teman-teman yang mungkin sebetulnya tertarik gitu? Kan banyak, itu kan juga bakal bisa jadi ini kit bantu buat health issue ya. Kan banyak nih Iya anak-anak betul betul sekarang yang betul. Betul betul. ini, ada saran nggak sih kamu gimana cara teman-teman nih yang mungkin dengerin ini, anaknya mungkin atau mungkin yang nonton nanti juga ini ada nggak sih, ada saran ya?
Oke. Kalau kita bicara tentang journaling atau nulis diary, itu tuh udah dilakuin sama banyak orang kayaknya, dan itu tuh sebenarnya mulainya dari awal-awal remaja nggak sih, Mas? Biasanya kita mulai suka nulis diary gitu-gitu ya. Nggak tahu ya kalau anak sekarang nulis diary apa enggak. Kalau aku sih zaman dulu kayaknya hampir semua teman-teman aku nulis diary ya. Mas Rio juga nulis diary. Diary-nya pakai yang dikunci lagi. Iya. Aku nggak tahu sih anak sekarang kayak gitu juga, tapi aku balik lagi sih kayak tadi aku bilang, sama seperti membaca, nulis itu harus dibiasakan mulai dari orang tua ke anaknya, terus pendidik ke murid-muridnya gitu. Karena kalau nggak lingkungannya yang kita ubah, itu sulit gitu. Jadi kalau dulu zaman aku sekolah, tuh seingat aku ada namanya buku penghubung. Nah itu kan juga kegiatan seharian kan ditulis di situ ya. Aku nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. Tapi mungkin ada, beberapa sekolah masih ada, biasanya sekolah swasta masih ada. Terus udah gitu sebenarnya nulis diary atau mungkin kalau lebih maju tuh blog ya. Zaman dulu 10 beberapa belas tahun yang lalu tuh blog naik daun banget kan. Dan itu kan isinya berbagai macam, ada yang isinya cuma curhatan, ada yang review buku, ada yang review film. Sempet kan beberapa tahun itu review film tuh di blog banyak banget kan. Terus itu juga sebenarnya mudah diakses dan istilahnya nggak terbatas lah, siapa aja bisa akses. Dan kalau soal bicara menulis itu untuk mental health, itu juga iya banget sih, karena beberapa terapi juga bisa dilakuin buat orang-orang yang biasanya tuh punya kecenderungan panik. Biasanya mereka journaling tuh lebih menenangkan gitu ya. Walaupun isinya juga nggak harus sesuai aturan-aturan penulisan sih. Kan kalau journaling dan nulis diary itu kan nulisnya lebih bebas ya. Nah, itu bisa banget dilakukan. Bahkan aku juga ngangkat soal diary itu di sini nih, di novelku yang ini. Ini kan semuanya ditulis dalam bentuk diary kan. Berapa nih? 300 halaman lebih, itu semuanya dalam bentuk diary si tokoh utamanya gitu. Jadi sebenarnya nulis diary, journaling, atau ngeblog yang daily, atau bahkan nge-tweet aja deh. Atau zaman sekarang mungkin Instagram yang tapi gambarnya tulisan-tulisan aja. Itu oke kok gitu. Nggak apa-apa kalau emang belum paham aturan kepenulisan, nggak apa-apa, nulis aja dulu. Nanti sambil berjalan juga pasti kalau misalnya udah nulis, udah nyebur, udah nulis, terus sambil baca juga, ntar jadi, oh ternyata harusnya nulisnya gini, harusnya ternyata gini. Itu by time lah, itu akan belajar juga kok secara nggak langsung. Ya, intinya. Dan itu oke banget sih. Intinya mulai dulu aja. Iya betul, mulai dulu kan aja. Gitu. Iya, kita banyak terbentur gini. Kita kalau yang muslim nih, teman-teman mungkin yang denger nanti di YouTube channel gue, pasti kita pernah, kalau yang muslim pasti dengar ikro, bacalah, ya kan? Bacalah. Tapi lupa al-kalam, tulislah, ya kan? Bahwa ya, itu ada urutannya gitu. Jadi mulai aja. Mulai sih kita benar-benar setuju masalah nanti teknik, masalah nanti itu jelek, masalah nanti itu nggak ada yang baca, nggak apa-apa. Kalau aku masih mungkin ada yang bilang itu terlalu idealis ya, tapi aku masih menulis untuk diriku sendiri. Aku menulis apa yang aku suka, aku menulis apa yang aku pengen tulis gitu. Jadi aku bukannya tidak membaca pasar, tapi aku ingin membentuk pasarku sendiri gitu. Tapi ya itu juga sambil belajar, tentunya aku sambil konsultasi sama beberapa mentor, sama editor-editorku juga, terus sama beberapa teman penulis. Tapi aku sih masih nulis apa yang aku suka, aku masih nulis apa tema-tema yang menurutku penting untuk diangkat, tema-tema yang menurutku menarik gitu. Jadi aku belum terlalu, ternyata yang lagi rame nih harus horor nih sekarang gitu kan. Sekarang horor lagi naik kan, di Twitter aja naik tuh tweetnya sampai dibaca jutaan orang gitu kan. Tapi aku masih nulis apa yang aku suka. Ya kalau aku nulisnya kebanyakan romance. Terus kehidupan urban sih, perempuan urban, biasanya metropop, chick-lit, dan nggak apa-apa, kita masih bisa ngangkat banyak hal kok untuk ditulis. Apapun yang kita suka, lakuin aja dulu. Nanti juga pembaca atau market itu sebenarnya datang sendiri kok. Mulai aja dulu. Kalau nggak dimulai, kita justru nggak tahu sebenarnya kita tuh udah nyampe mana. Ya, setuju.
Emang kadang-kadang, tapi emang memulai itu emang tidak mudah. Maksudnya melawan diri sendiri itu kan lebih susah tuh, Kit. Dibandingin mempelajari teknis-teknis tuh lebih, kadang-kadang kalau udah ketemu kliknya gampang. Tapi kalau memulai, aduh, takut jelek. Aduh, nanti nggak ada yang baca. Aduh, takut ini. Padahal draft pertama selalu sampah sih. Emang iya, pasti Aku selalu bilang gitu sama teman-temanku yang nulis, aduh takut banget, aduh pengen banget nulisnya bisa kayak Mbak Kinan, gini. Aduh pengen banget nulisnya kayak penulis ini, penulis itu. Nggak apa-apa, nulis aja. Ngalamin kok tulisan pertamanya sampah dan harus diedit, itu udah maklum lah, itu udah biasa. Tapi yang sebenarnya yang lebih menyedihkan lagi adalah ada beberapa orang dengan latar belakang entahlah ya budaya atau keluarga yang mereka untuk punya referensi bacaan aja tuh terbatas, Mas, dan itu aku agak miris sih. Punya bacaan, referensi bacaan yang terbatas tuh sebenarnya mempengaruhi banget sih sama perkembangan menulis kita gitu. Ada beberapa orang dengan latar belakang tertentu yang mereka bacaan fiksi tuh cuman halu-halu doang, bahkan ada yang bilang haram. Padahal kan gak gitu loh. Itu kan kalau aku menilainya fiksi itu sebagai hiburan aja gitu. Jangan dipikirin terlalu jauh sampai alah itu cuman khayalan doang, alah itu cuman penipuan doang. Ya nggak gitu, namanya film, namanya buku itu kan salah satunya adalah untuk hiburan kan, untuk itu dulu lah gitu. Sampai aku pernah dengar cerita, iya dulu aku kalau ibu aku nemu komiknya dibakar gitu, itu lumayan menyedihkan sih, dan seharusnya kesadaran itu juga dibentuk sama sekolah. Makanya aku bilang tadi, itu nggak cukup kita aja praktisi dunia literasi yang mengerjakan, tapi itu juga harus dibarengi sama kesadaran pendidikan dan di rumah juga gitu. Karena bangsa yang besar harusnya adalah bangsa yang menghargai semua penulisnya gitu. Kalau sebuah bangsa yang nggak punya penulis, dia nggak akan jadi apa-apa karena sejarahnya nggak tertulis. Iya, ya setuju. Ya itulah banyak memang apalagi di kehidupan beragama yang lagi berkembang di negara kita ini banyak banget hal-hal yang diharamin lah, nonton film diharamin lah. Gitu loh. Padahal itu masih debatable ya, Enggak, mungkin tidak salah gitu loh. Mungkin pendapat itu tidak salah, mungkin kita yang salah. Ini bukan mencari benar atau salah gitu, tapi artinya kita aja sudah disuruh Iqra, disuruh Al-Qalam. Masa sih gitu. Ini kalau ke dalam konteks agama gitu loh. Tanpa mau ngajarin ya, kita juga bukan aku nonton juga nggak ahli-ahli banget sih. Cuman kalau aku sih ngelihatnya lebih ke ini tuh bukan bentuk doktrin atau bentuk pengalihan pemikiran atau penanaman pemikiran tertentu. Kalau menurutku, buku tuh yang utama banget adalah hiburan. Buku dan film itu yang utama banget adalah hiburan. Sama lah kayak musik, itu juga hiburan sih kalau menurut aku. Kalau orang udah mikirin konspirasi ini, konspirasi itu, aduh itu terlalu jauh, pikirin aja dulu itu sebagai hiburan. Gitu. Iya, ya pokoknya kan paling sederhana ya. Kalau memang misalnya tulisan atau film atau misalnya musik itu ternyata, ini bisa merusak akidah misalnya. Ya udah nggak usah didengerin, nggak usah dibaca, nggak usah ditonton. Sesederhana itu. Cari tapi juga buku, tidak benar jika yang dilakukan adalah vandalisme kayak pengerusakan yang gitu-gitu. Itu aku nggak setuju banget sih. Itu malah menunjukkan bahwa kitanya sebagai manusia belum dewasa menerima perbedaan. Ya, maksudnya setuju banget. Maksudnya, makanya kan kamu kalau nonton, ini sekalian promosi lah ya, mumpung di YouTube gue juga. Once Upon a Time itu kan sebenarnya kritik tentang pemberangusan buku-buku yang dianggap kiri. Kalau kiri di Indonesia ini kan artinya sosialis atau komunis gitu kan. Cuman dikemasnya dengan cara yang lebih light aja, lebih komedi gitu. Agak miris sih. Melihat hal-hal seperti itu. Dan itu nyata terjadi kok di banyak daerah dan terjadi ke banyak orang, terutama ke orang-orang yang pengen menulis tapi takut karena punya latar belakang budaya dan agama dan keluarga yang melarang gitu. Kasihan sih kalau aku ngeliatnya. Ya, banyak ya, pada akhirnya orang lebih senang baca hoax dibandingin baca berita benar ya. Nah itu, itu yang tadi sempat aku bilang data yang kedua setelah Indonesia itu minim kemampuan literasi adalah orang itu nggak bisa baca konteks. Orang Indonesia tuh terlalu terburu-buru menyimpulkan sesuatu sebelum dia baca sampai selesai gitu.
Dan Nah, nggak tahu ya, satu sumber, orang Indonesia biasanya satu fokusnya sumber. minim kali ya. Jadi Iya, pas satu baca baru sumber. judulnya udah disebar. Iya. Udah gitu bacanya satu sumber tanpa harus lihat pembanding. Iya, cross check ke media lain. Terus Makanya aku lumayan agak bawel kan di grup keluarga aja kalau ada hoax aku itu bukan, itu hoax, terus aku kasih gitu apa maksudnya artikel yang benernya. Yang kayak gitu-gitu sih, dan itu kesadaran yang harus dimiliki sama semua orang sih. Kita juga nggak bisa ngerasa gue tahu segalanya, orang mau bilang ini itu gue nggak peduli, bodo amat, yang penting gue tahu. Nggak bisa, kita tuh mendidik tuh harus bareng-bareng, kita tuh pinter harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian gitu. Makanya kepedulian kita terhadap berita-berita hoax itu sebenarnya juga harus ditingkatin sih. Kalau misalnya ada orang yang nyebar ya dikasih tahu aja itu sebenarnya nggak benar, yang benar tuh kayak gini gitu. Karena kasihan juga kalau mereka tersesat terlalu lama. Muternya kan jauh. Bahkan ya kita ya mungkin nggak tahu ini mau tayang kapan ya YouTube ya. Ya kan kita lagi rame nih diksi anjay. Jadi rame, jadi viral gitu loh. Tanpa orang melihat intensinya. Ya kan ya sama kayak kita ngomong jancu, kalau di Surabaya mah di Jawa Timur ngomong jancu mah biasa, semakin akrab itu semakin bahasa pertemanan ya. Iya gitu konteksnya mungkin ya kayak gitu-gitu. Nah kalau kita tidak ada pemahaman literasi, kita tidak ada pemahaman sering baca atau sering pemahaman bergaul. Konteks tuh yang penting banget sih. Maksudnya orang kan harus ngebaca konteks dong. Kayak apa namanya, kita lagi bercanda-bercanda, brengsek lo gitu. Itu kan bukan ngatain, itu kan bercanda gitu. Oke lah bahasanya mungkin nggak terlalu bagus, cuman bahasa pergaulan dan bahasa baku tuh memang beda. Itu harus diakui sih gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa satu kata itu harus nggak bagus gitu. Lo harus baca konteksnya. Konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya lagi ngomong, lagi pidato, lagi ngomong di depan umum, lagi lagi di masjid gitu, pengajian, yang ngomong kayak gitu ya nggak benar. Tapi kalau bahasa pertemanan, ya ampun, kayak gitu aja dipermasalahin tuh kayak nggak ada hal krusial lain yang lebih penting untuk dipermasalahin gitu. Nah, tapi emang gitu Kit, lagi tren. Nih ntar juga kan Mas Rio ngerokok nih, ntar juga pasti ada yang komen. Oh iya, aku minum pakai Aqua nggak di ini kan? Nggak disuruh bayar kan? Aquanya suruh sponsorin. Nanti belum. Iya. Karena kan berapa kali live IG tuh, apalagi kalau terutama sama artis kan, Mas Rio kan ya pasti ngerokok ya. Kita santai lah. Suka gitu komennya. Oh, hostnya jangan ngerokok dong lah. Ya. Channel gua. Lu kalau mau ngeliat orang ngerokok, jangan nonton channel gua, gitu. Itu sama yang terjadi sama aku pas nulis buku ini, Mas. Iya. Ini kan judulnya oke, mungkin banyak juga nggak ngerti artinya apa. Cuman kebanyakan orang tahu lah ini artinya apa gitu. Terus pada bilang, itu pun nulisnya berjilbab tapi nulisnya gituan. Terus aku, itu udah cukup jelas buat aku menjelaskan bahwa orang itu nggak baca tulisanku gitu. Karena kan yang aku ceritain di dalamnya bukan tentang hal yang aneh-aneh gitu. Makanya itu dia yang tadi, pokoknya baca sesuai konteks dan baca sampai selesai baru komentar gitu loh. Jangan baru judulnya doang terus udah dikomentarin ini itu. Orang tuh kebiasaan judge book by its cover sih. Emang kalau orang ngerokok terus pasti jelek? Enggak juga. Emang orang tatoan pasti jelek? Ya enggak juga. Malah yang berjilbab gibah aja lagi tren tubuh Tejo. Iya. Oke. Kita kan memilih dosa kita masing-masing. Udahlah, nggak usah terlalu sibuk sama dosa orang lain. Oke. Menarik. Nah, Kit, ceritain dong sedikit mungkin kalau udah mulai bisa sedikit promoin tuh Kamaksara atau buku buku novel kamu yang mau rilis. Oke. Kamaksara tuh susah untuk dipromosiin karena Kamaksara tuh so eksklusif kalau aku bilang. Kita cuma buka pendaftaran setahun sekali dan itu berbayar pendaftarannya. Karena berbayar itu karena habis itu ada kelas kan. Kelasnya 1 bulan intensif, baru kemudian yang lolos dari kelas masuk ke grup utama. Nah, kalau buku yang mau terbit itu Tanya Tania judulnya. Oh, iya. Tanya Tania sebenarnya udah bisa dibaca di Wattpad, tapi lagi aku repost. Jadi kemarin sempat aku turunin, terus lagi aku repost satu-satu lagi setiap hari. Sekarang kalau nggak salah udah sekitar 14 part lah yang udah tayang ulang gitu. Tanya Tania itu pembacanya 1 juta di Wattpad. Lumayan banyak, sebuah pencapaian untuk aku pribadi.
karena pembacaku nggak pernah sampai sebanyak itu sebelumnya. Nah, terus tanya-tanya ini insya Allah akan diterbitin sama penerbit Kata Depan, penerbit mayor yang cukup dikenal banyak orang lah ya. Terus insya Allah kalau nggak mundur atau nggak maju, terbitnya November. Oke. Di bulan ulang tahunku. Siap. Gak tahu kenapa. Itu bukan aku yang minta, tapi memang dari merekanya udah bilang bahwa kita kemungkinan akan terbitnya November gitu. Oh ya udah, alhamdulillah aku belum pernah terbit pas ulang tahunku. Aku bilang. Tanya-tanya itu ceritanya tentang, jadi tanya-tanya itu yang mau diangkat itu adalah tentang toxic parenting sih sebenarnya. Jadi bahwa sebenarnya nggak cuma ada anak durhaka, tapi orang tua durhaka juga ada. Oke, siap. Makanya kan aku bilang walaupun aku nulisnya romance gitu, maksudnya enteng-enteng, lucu, tapi selalu ada sesuatu yang pengen aku bawa gitu. Ada value ya? Ini, ya ada value yang mau disampaikan. Iya, ada sesuatu kegelisahanku yang harus aku sampaikan gitu. Ya. Nah, ditanya-tanya ini salah satunya adalah si toxic parenting itu. Nah, si tanya-tanya ini adalah perempuan yang lahir dari keluarga kaya sebenarnya, tapi dia pengen mandiri gitu. Jadi dia bekerja sesuai sama pendidikannya sebagai public relation. Sampai satu hari dia itu dipromosiin, jadi dia itu tadinya kerja di grup perusahaan besar food and beverage, terus dia dipromosiin jadi head PR di klub, di klub tempat disco. Ajojing. Ini mulai yang aneh-aneh nih. Biasanya pada bilang nih si Nanti nih emang nulisnya suka yang aneh-aneh. Iya emang kayak aneh-aneh gitu. Emang sengaja gitu. Jadi si Tania ini kerja di klub. Terus di klub itu pastinya ada konflik pekerjaan, terus ada konflik percintaan juga. Kemudian ada pembunuhan yang terjadi. Pembunuhannya ini melibatkan keluarganya, yang aku bilang toksik tadi. Oke. Gitu. Siap. Oke. Seru. Cuman karena Zoom-nya Mas Rio nggak berbayar, kayaknya kita udah mau habis ya waktunya. Iya, nanti mau berbayar nanti biar bisa lama. Nanti mungkin ada part 2-nya. Kalau ada yang tertarik dunia penulisan, komen aja nanti di kolom komen, di komen aja part 2-nya dong gitu. Nanti narasumbernya bisa kita ngebahas novel yang difilmin aja next time. Ya bisa tuh. Itu juga menarik tuh. Siap. Oke, Kitty, thank you ya. Sudah mau berbagi, sudah mau ngobrol-ngobrol, mau ngoceh. Makasih banyak. Oke. Ngoceh terus kita. Oke, buat teman-teman semua, thank you yang udah nonton. Kalau emang isinya kalian nggak suka ya udah skip aja. Tapi kalau suka ya monggo di-share, monggo. Ya like, komen. Kalau mau di-like juga komen, mau di-subscribe juga monggo, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya kan? Kita kasih aja. Karena ini gue pribadi, Mas Rio pribadi, Kit, buat ini sebetulnya biar tetap waras aja dan ada karyanya lah. Ya kan? Bagian-bagian dari apa ya? Suara-suara di dalam yang perlu dikeluarkan. Daripada mager kerjanya di rumah berita. Daripada rebahan jadi kaum rebahan mendingan bikin sesuatu. Ya. Thank you ya, Kit. Ya. Oke. Oke, bye-bye. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.